Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dari kelas 2024D untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting, bagaimana Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nabilah dengan nomor pokok mahasiswa 242151111122. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Saya Siti Samrotulu dengan nomor pokok mahasiswa 242151111117. Perkenalkan, nama saya Jajang Faiz dengan nomor pokok mahasiswa 242151111147. Fahira Putria R.2.515111111121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani, nomor pokok mahasiswa 242151111129. Nah, di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, juga mengaitkan dengan isu-isu pendidikan. Hakikat ilmu dan pengetahuan. Ilmu merupakan bentuk pengetahuan yang sistematis, berdasarkan metode ilmiah dan dapat diuji secara objektif. Tidak semua pengetahuan adalah ilmu-ilmu muncul dari keingintahuan manusia yang diproses secara rasional dan metodologis. Dalam sejarahnya, ilmu berkembang dari pemikiran Yunani kuno melalui pemikiran skolastik di abad pertengahan, hingga menjadi sains modern yang berbasis teknologi saat ini. Ilmu merupakan hasil upaya manusia untuk memahami alam dan kehidupan dengan menggunakan akal budi yang berbeda dari pengetahuan sehari-hari. Pancasila sebagai landasan etis pengembangan ilmu. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga nilai dasar dan etika dalam kehidupan ilmiah dan pendidikan. Dalam konteks ini, setiap sila memberikan arah, di antaranya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu harus dikembangkan dengan kesadaran moral dan spiritual. Pengetahuan tidak boleh dipakai untuk merusak atau menyalahi nilai-nilai etika dan agama. Pancasila mengajarkan bahwa ilmu harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak boleh nihil nilai. Yang kedua, sila 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan ilmu harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu bukan untuk menindas, melainkan untuk meningkatkan martabat manusia, menjaga hak asasi, dan memajukan peradaban yang beradab. Yang ketiga, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ilmu harus dikembangkan untuk memperkuat persatuan nasional. Pengetahuan tidak boleh digunakan untuk memperkuat ego sektoral, identitas etnis sempit, atau konflik kepentingan. Inovasi harus memperkuat identitas bangsa. Yang keempat, yaitu sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Proses ilmiah harus demokratis dan terbuka terhadap kritik serta musyawarah. Pendidikan dan riset perlu mendengarkan berbagai pandangan untuk menghasilkan keputusan ilmiah yang bijak dan inklusif. Yang kelima, yaitu sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ilmu dan akses pendidikan harus merata. Tidak hanya di kota besar atau kalangan elit. Pancasila menuntut agar ilmu digunakan untuk membangun keadilan sosial, termasuk menjangkau masyarakat terpencil dan terpinggirkan. Isu pendidikan dan hubungannya dengan Pancasila. Dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, beberapa isu krusial muncul seperti: 1. Adanya pendidikan profesi guru atau PPG. PPG bertujuan menghasilkan guru profesional bukan hanya dari segi akademis, tetapi juga karakter. Pada saat ini adalah mencetak guru yang tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga mampu memberikan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sila kedua,
berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadikan dasar bahwa seorang guru harus mendidik dengan hati, menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat manusia, serta mampu membimbing secara beradab. Kedua, ada kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan potensinya. Namun, jika kebebasan ini tidak disertai dengan nilai, maka bisa menimbulkan kesenjangan pemahaman dan arah pendidikan. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menjadikan dasar bahwa kebebasan untuk belajar harus tetap diarahkan dengan adanya musyawarah, kebijaksanaan, dan nilai kolektif bangsa. Ketiga, ada ketimpangan akses pendidikan. Di beberapa daerah terpencil, masih terjadi kesenjangan akses dan mutu pendidikan dibandingkan dengan kota-kota besar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan harus merata dan adil, memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh anak bangsa untuk berkembang melalui ilmu. Pancasila dalam hal ini berperan sebagai nilai korektif dan solutif, bukan hanya menunjukkan masalah, tapi juga memberikan arah penyelesaiannya dengan melalui pendekatan yang manusiawi, adil, dan beradab. Pancasila adalah fondasi yang tidak hanya membentuk negara, tetapi juga memberi arah, moral, dan nilai dalam membangun ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ilmu bukanlah sesuatu yang bebas nilai, ia harus berpijak pada kearifan lokal, semangat kemanusiaan, dan spiritualitas. Di era digital, ketika tantangan moral, sosial, dan teknologi makin kompleks, pendidikan yang berlandaskan Pancasila menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, berakhlak dalam tindakan, bijak dalam bersikap, dan juga bertanggung jawab terhadap sesama dan bangsanya. Pancasila bukan hanya hafalan 5 sila, tetapi harus menjadi nilai hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh insan pendidikan. Dengan demikian, kita tidak hanya mencetak manusia pintar, tetapi juga manusia berkarakter dan bermartabat yang siap membangun peradaban Indonesia. Dengan berpijak pada Pancasila, mungkin kita tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan gitu, tetapi juga membangun peradaban yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan spiritual. Nah, ilmu bukan sekedar alat untuk mengajar kemajuan teknologi, tapi juga sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Di era yang penuh tantangan ini, mulai dari disrupsi digital hingga krisis moral, Pancasila menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga agar pengembangan ilmu tidak kehilangan arah. Kita butuh ilmuwan yang berhati nurani, pendidik yang menjunjung martabat manusia, dan siswa yang belajar bukan hanya untuk pintar, tapi juga untuk bijaksana. Nah, jangan sampai pendidikan hanya melahirkan generasi cerdas, tapi tidak beretika. Di sinilah peran kita semua, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai Pancasila benar-benar hidup dalam ruang-ruang akademik, dalam kurikulum, dan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya hafalan 5 sila saja, tetapi nilai yang benar-benar membentuk kita berpikir, bersikap, dan bertindak dalam dunia ilmu dan pendidikan.